jam 6 ini. Bacaan kita di Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 59 porsi hari ini. Oke, sebelum itu ya saya deh mulai dalam doa. Amin. Ya, terima kasih Tuhan, Tuhan atas firman-Mu yang telah tersedia bagi kami. Tuhan, berarti pembacaan firman pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sertai kami. Tuhan, mohon roh hikmat dan wahyu-Mu Tuhan. Sehingga kami betul-betul bisa memahami firman-Mu yang begitu dalam dan kaya ya Tuhan. Tuhan, bimbing kami agar kami juga terus memiliki pengenalan yang bertambah akan firman-Mu, akan diri-Mu ya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Lukas 12. Ya, Lukas 12 ayat 35 sampai 59. Ayat 35, kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Oke, Kak Renat. Iya, bentar. Jaringannya bermasalah tadi. Oke, Lukas 12 ayat 36 ya. Ya, katakan, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Lukas 12 ayat 37 ya sekarang. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Ayat 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka, maka berbahagialah mereka. Ayat 39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kau lagi. Ya, ayat 40. Ya. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Amin. Ayat 41, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan dia menjadi pengawas segala miliknya. Saya lagi ya, Pak. Ayat 45, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan mabuk. Ayat 46, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada saat yang tidak ditentukannya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang akan lebih banyak lagi dituntut. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi,
Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. LT ayat 50. LT apakah sudah bisa? Oke, kalau belum bisa, ya nggak apa-apa, siap-siap dulu aja ya. Ini sudah Lukas 12 ayat 50. Boleh Raul dulu. Oke. Ayat 50. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Ayat 53, mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ayat 54, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Oke, LT apakah bisa? Sekarang Lukas pasal 12 ayat 55. Lukas pasal 12 ayat 55. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Oke. Jenita apakah bisa? Kalau Jenita belum bisa. Oke, kembali ke Raul dulu ya. Bella bisa, Bella? Bisa, Oh Kak? iya, Bet. Udah. Oh iya. Ayat 56 ya sekarang ya? Iya. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ya, Raul. Ya. Oke, ayat 57 benar ya? Iya. Dan memang mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ayat 58. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Amin. Oke. Oke, kita akan masuk ya dalam pembahasan. Ya, Lukas 12, Lukas 13 ini memiliki kebenaran yang dalam juga. Ya, semoga kita bisa sama-sama belajar memasukinya. Oke. Saya langsung share screen aja. Amin. Oke, sudah kelihatan ya? Ya. Oke, jadi hari ini mungkin kita awali dengan ya beberapa diskusi dulu ya tentang ada beberapa pertanyaan yang bisa kita coba jawab. Nah, yang pertama adalah ini
Ini di ayat 50. Oke. Yang satu adalah apakah baptisan yang diterima Tuhan? Oke. Jadi ini adalah porsi yang tadi ya. Mulai ayat 49 ya mungkin sampai 53 juga sih. Atau 49 dan 50 lah khususnya. Jadi Tuhan kan mengatakan di ayat 50 ya, di ayat salah satu ayat penting ini, aku harus dibaptis dengan suatu baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Nah, pertanyaannya adalah apakah baptisan yang diterima Tuhan ya dalam konteks ayat ini? Ada yang mau coba memberikan jawaban? Ayat sebelumnya 9 berbicara mengenai menembakkan api ke bumi dan betapakah kuharapkan api itu telah menyala. Baptisan api. Baptisan apa? Api. Baptisan api. Ayat. Oke. Kalau Raul melihatnya ini baptisan yang seperti apa? Baptisan air kali ya. Oke. Oh ya, sebelumnya mau tanya dulu deh, teman-teman yang sudah dapat Alkitab yang dikirim itu siapa aja ya? Raul kemarin. Raul sudah? Saya bang. Raul sudah, oke. Ya boleh sambil dibuka juga ya kalau yang sudah punya. Kalau yang lain kayak Sherlyn, Junike, Bella, LT, Jenita ada yang sudah dapat? Belum, Kak. Info lagi, Bang. Apa? Belum ada info lagi. Oh, belum ada info lagi. Oke. Di kurir kali. Aku belum isi verifikasinya, Kak. Belum kirim email. Oh iya. Oh iya. Iya. Satu lagi ya. LT? Oke deh. Ya, kalau jadi di sini Raul ya yang sudah itu ya boleh sambil dibuka juga. Nah, jadi ya kita langsung masuk aja ya. Sebentar. Kalau ini dibuka. Oh iya, bagus. Ya, jadi Raul juga boleh sambil buka ya Alkitabnya, boleh buka catatan kakinya juga. Nah, sebenarnya baptisan yang dibahas di konteks ayat ini itu adalah ya suatu hal yang khusus juga ya. Kita langsung buka aja jawabannya. Oke, ini juga terkait dengan konteks yang dibahas dalam Markus pasal 10 ayat 38. Nah, di situ dikatakan tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Oke. Ya, jadi di sini ya sebelumnya kita baca dulu deh ya sama-sama ini jawabannya. Oke, 1, 2, 3. Cawan dan baptisan ditujukan kepada kematian hamba penyelamat. Cawan melambangkan bahwa kematiannya adalah bagian pemberian Allah yang diterimanya untuk menebus orang-orang dosa bagi Allah. Baptisan menunjukkan bahwa kematiannya adalah jalan yang ditetapkan Allah untuk dilewatinya guna perampungan penebusan Allah bagi orang-orang dosa. Bagi kita dibaptis dengan baptisan ini. Oke, memang
ya Tuhan Yesus sendiri kan memang dibaptis ya dengan air oleh Yohanes Pembaptis. Nah, tetapi sebenarnya baptisan yang Tuhan utarakan di ayat 50 ini ada makna khusus berbeda dengan baptisan air itu. Nah, memang sebenarnya makna dari baptisan itu kan adalah ya pengakhiran ya dari ya sesuatu yang lama gitu. Dan di sini ya menurut penjelasan ini jadi ya baptisan ini sebenarnya adalah menunjukkan kepada kematian Tuhan Yesus yang memang ditetapkan Allah ya untuk memang harus dilalui oleh Tuhan Yesus untuk ya ini merampungkan penebusan bagi orang-orang berdosa, bagi ya kita juga. Jadi ini juga berkaitan dengan ya kata-kata cawan ya, cawan yang juga menunjukkan kepada kematian Tuhan. Itu juga bagi penebusan kita orang-orang berdosa. Nah, sebenarnya apa sih yang dihasilkan ya dari baptisan yang melambangkan kematian ini yang harus Tuhan lalui atau lewati? Nah, ini sebenarnya juga berkaitan dengan, sebentar saya bukakan ayatnya, Yohanes, Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, di ayat ini, Tuhan Yesus sebenarnya juga mengumpamakan dirinya juga sebagai biji gandum sebenarnya, yang harus jatuh ke dalam tanah dan mati untuk menghasilkan banyak buah. Nah, jadi kan seperti ini, ya kita tahu ya kalau di pembahasan awal Lukas ini bahwa Tuhan Yesus ini adalah ya Allah, juga adalah manusia. Ya sebagai Allah ya tentu dia memiliki ya dia berkuasa, memiliki kuasa ilahi kan, ya tidak terbatas tentunya dengan apapun, ya sangat berkuasa gitu. Nah, tetapi ya karena dia menjadi manusia ya, berinkarnasi menjadi manusia, menempuh juga tubuh daging gitu ya. Jadi ini ada suatu pembatasan. Nah, padahal yang Tuhan mau sebenarnya bukan hanya juga untuk membuat kita juga ya menerima, istilahnya adalah hayat ya, hayat ilahi ya bisa juga masuk ke dalam kita. Artinya dia sesuatu yang ya berasal dari Allah itu ya juga sebagai hayat itu ya, sebagai masuk ke dalam kita. Nah, kalau di ayat lain kan ada tuh di 1 Korintus 15 ayat 45. Adam yang lahir yaitu ya Kristus telah menjadi roh pemberi hidup, roh yang menghidupkan atau roh yang pemberi hidup. Nah, jadi sebenarnya dari kematian Tuhan Yesus ini ya di satu sisi dia menebus kita orang-orang dosa ya dari hukuman sebab dosa. Namun di sisi yang positif juga dia sebenarnya juga memberikan hidupnya atau hayatnya, hayat ilahinya, sesuatu yang ilahi dari Allah itu juga diberikan kepada kita, sehingga ya tadi ya kalau kita lihat di Yohanes 12 ayat 24 ini dikatakan jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah, di mana biji gandum tadi mengumpamakan Tuhan Yesus dan banyak buah ini mengumpamakan kita. Nah, ini juga akhirnya berhubungan dengan ayat sebelumnya ya. Tadi kan kita baca ayat kuncinya di Lukas 12 ayat 50 ya. Nah, di ayat 9 kan dikatakan aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu menyala. Dan aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Jadi
sebenarnya dua ayat ini itu menggambarkan bahwa ya betul-betul Tuhan Yesus tuh sangat damai ya, sangat ingin bisa membagikan ya ya kita pakai istilah hayat ya, hayat ilahinya tuh ke dalam ya umat-umat tebusannya pada orang-orang dosa yang akhirnya ditebus pada kita juga akhirnya. Nah, tetapi bagaimana Tuhan bisa ya sebenarnya ini kan melemparkan api itu juga ada melambang tadi Tuhan tuh dengan apa membagikan ya kuasa dan hayat ilahinya kepada manusia juga. Nah, bagaimana Tuhan bisa ya menempuh langkah ini ya adalah dengan menerima baptisan ini. Di mana baptisan ini maksud adalah kematian Tuhan gitu. Jadi melalui kematiannya dan akhirnya dia bangkit. Nah, di dalam kebangkitannya itu dia bisa memberikan hidup, memberikan hayat yang ilahi yang dari Allah kepada kita setelah kita ya ditebus dari dosa. Begitu sih. Ya, semoga apa tidak membingungkan ya karena cuma dua ayat ini juga apa sangat dalam gitu. Oke, kita masuk ke ya pertanyaan berikutnya. Nah, mengapa Tuhan tuh datang dari ayat 51 sampai ayat 53? Ya memang juga apa ada beberapa ada ayat lain yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Nah, tetapi kenapa di sini dikatakan kedatangan Tuhan ini membawa pertentangan? Apakah ada yang mau kasih pendapat? Mungkin Yunike, Bella, atau yang lain boleh? Aku coba, Kak. Ya. Mungkin kalau yang dari apa kan ayat yang ke 52 ya, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Jadi kan ini emang nubuatan yang di Alkitab ya. Ini kan mengarah ke akhir zaman. Akhir zaman ya, Kak? Ya, akhir zaman. Jadi kenapa Tuhan Yesus bilang seperti itu? Karena untuk memperingati orang-orang yang dimaksud di sini. Jadi kayak untuk memberitahu bahwa akan ada akhir zaman di mana ada pertentangan dan itu memang sudah nubuatan yang di Alkitab gitu, Kak. Menurut aku gitu. Oke, makasih. Ya, Kak. Oke. Ya, makasih jawabannya Dika. Ya, jadi ya memang ini adalah ya nubuat yang ya dikatakan Alkitab dan memang ini terjadi juga kan. Nah, sebenarnya ini juga berkaitan ya dengan poin sebelumnya. Jadi kan gini, saya agak ulang sedikit lagi. Jadi sebenarnya saat kita beroleh selamat ya, bagaimana kita beroleh selamat kan ya, kita percaya, kita juga dibaptis ya. Nah, lalu saat kita beroleh selamat, di sisi yang negatifnya, ya penebusan Tuhan itu membereskan dosa-dosa kita, membereskan ya sifat lama kita, kedagingan kita dan lain-lain yang negatif-negatif lah. Nah, tetapi di sisi positif, keselamatan yang Tuhan berikan itu, dia juga memberikan tadi hayat ilahinya ya, hidupnya gitu. Ya dia sendiri sebenarnya, dia sendiri yang diberikan untuk ya masuk dan tinggal di dalam kita. Nah, hayat ilahi ini pasti kan bertentangan ya dengan hayat manusia kita atau daging kita atau bahkan ya konsep atau ya iblis juga yang mungkin sudah membentuk ya kita selama bertahun-tahun sebelum kita diselamatkan. Nah, itulah pasti ya kan bertentangan antara hayat yang dari Tuhan, hayat ilahi dan juga hayat manusia kita, daging kita atau bahkan iblis gitu. Hayat ilahi ini sangat bertentangan dengan hal-hal itu. Nah, itulah kenapa dikatakan di sini kedatangan Tuhan itu membawa mungkin ini terjadi di beberapa
orang gitu ya, bahkan sampai mungkin di keluarganya terjadi pertentangan karena ya dia memutuskan untuk percaya, dia memutuskan untuk ya menerima keselamatan, sehingga dia juga telah menerima hayat ilahi dari Tuhan yang ya secara sifat bertentangan dengan ya manusia lama kita, dengan daging kita, atau bahkan dengan si musuh iblis. Gitu sih. Ya. Jadi oke, kita baca aja ini. Oh, ini bergabung di sini ya. Oke, nggak apa-apa deh. Ya, kita baca aja ya yang ini. Mulai dari sini, kata ini ya. 1, 2, 3. Ini dikarenakan hayat iblis di dalam dalam orang yang tidak percaya bergumul melawan hayat ilahi dalam beriman. Satu pertentangan antara kerajaan iblis dan kerajaan Allah. Oke. Ya. Oke, kita lanjut dulu deh ke pertanyaan yang ketiga. Apakah tanda-tanda zaman? Ini tadi di porsi ayat 54 ya, 54 sampai akhir juga sih. Apakah ada yang mau coba kasih pandangan atau pendapat? Apakah tanda-tanda zaman yang dimaksud? Saya Bang. Ya, boleh. Saya lihat catatan kaki di sini dibilang tanda-tanda itu adalah sebagaimana dinubuatkan bahwa Yohanes Pembaptis telah datang memberitakan kedatangan Mesias. Dan yang kedua, bahwa Mesias ada di sana, melayankan dirinya sendiri supaya orang dapat menerima dia dan diselamatkan. Oke, ya, jawaban kau tadi di sini juga ya. Emang itu kan, ini kan juga catatan kaki nih, di ayat 56 ya. Oke, tadi ya terima kasih Raul, tadi juga sudah ini ya menyebutkan bahwa sebenarnya tanda-tanda zaman yang dimaksud ini adalah yang pertama adalah ini ya, yang Yohanes Pembaptis datang untuk memberitakan Mesias atau Kristus. Dan yang kedua adalah ya Kristus Mesias sudah ada di sana melayankan dirinya sendiri supaya orang dapat menerima Tuhan dan diselamatkan. Nah, jadi ini sebenarnya adalah saat Tuhan Yesus ngomong ini, sebenarnya ini juga adalah teguran ya untuk orang-orang pada zaman itu yang harusnya sudah melihat tanda-tanda ini, tanda-tanda zaman, artinya ya zaman perjanjian lama, zaman hukum Taurat itu sudah diakhiri dan ini masuk ke dalam zaman yang baru, zaman kasih karunia, zaman anugerah, di mana ya Kristus sudah ada gitu. Nah, tetapi dengan adanya tanda-tanda ini, khususnya 2 poin ini ya, adanya Yohanes Pembaptis yang memberitakan Kristus, ada juga Kristus yang juga orang-orang di sana pada saat itu ya seperti tidak tahu akan apa tanda-tanda zaman ini, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan ya poin pentingnya lagi adalah mereka ya tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi poin ya yang Tuhan tegur juga gitu kepada orang-orang di zaman di masa itu juga. Nah, tapi ini juga ya juga mungkin bisa jadi pemberitaan Injil juga buat kita gitu. Ya, bagi kita mungkin yang sudah selamat, ya ini juga menjadi topik Injil juga ya, bahwa ya gitu, orang-orang hari ini pun ya harus juga bisa melihat tanda-tanda zaman ini. Ya, kalau dan hasil dari melihat tanda-tanda zaman ini adalah ya harusnya orang-orang percaya kepada Tuhan dan mau menerima Tuhan juga diselamatkan gitu. Tadi di ayat terakhir ya, di 2 ayat terakhir itu akan ada frase dikatakan berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan seterusnya. Ini juga sebenarnya adalah menunjuk kepada ya selama masih ada kesempatan, selama masih ada ya kesempatan dalam hidup gitu ya, ya segeralah untuk bertobat, menerima Tuhan dan diselamatkan.
Ya, seperti itu sih. Oke. Oke, kalau ya dari saya seperti itu. Apakah ada yang lain dari teman-teman boleh? Amin. Mungkin saya cuma nambahkan sedikit aja ya. Ya. Jadi melalui pembahasan hari ini, baik perjanjian lama yang kita baca sendiri maupun perjanjian baru ini, kita melihat satu perkara penting. Coba Kak Yanus ke slide nomor 3 deh. Geser. Lagi. Baik. Ya ini. Jadi bukan yang tadi. Nah, ya, jadi hari ini kan masih membahas mengenai manusia penyelamat dalam kebajikan insan ini dengan atribut-atribut ilahinya. Setelahnya mengacu kepada pertobatan. Itu kan Senin sampai Kamis nanti kita bahas mengenai pertobatan. Nah, maka tidak bisa lepas bagaimana dari ayat tadi yang kita baca, yaitu haruslah kita memiliki satu pandangan, hari ini adalah hari kesempatan. Kita boleh berpikir demikian. Mungkin hari ini adalah hari terakhir atau belum. Ya. Saya pernah diajarkan seperti itu oleh seorang saudara ya. Jadi kalau kamu rapikan kamar, anggaplah rapikan kamarmu ini adalah hari yang terakhir. Karena besok belum tentu bisa hidup kembali atau masih ada kesempatan. Nah, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu. Ya tadi yang sudah dijelaskan oleh semua, Kak Yoel ya, Raul juga, Yunike, kita memiliki pandangan harus mencapai satu pertobatan yang jelas. Ya udah, jadi saya cuma mau bahas sedikit itu aja. Jangan sampai kita melihat bahwa, coba ayat berikutnya, slide ya, kan sebelum hal itu terlaksana. Sebelum hal itu terlaksana saja, Tuhan sudah sehati. Ya, maka dalam kondisi apapun, kita memiliki satu pandangan yang jelas. Tuhan, jika menerima baptisan demikian, adalah supaya aku diselamatkan. Nah, hari ini, aku juga perlu menerima itu. Nah, kalau yang sudah menerima baptisan, ya kita ikutlah apa yang Tuhan perintahkan. Namun kalau ada yang belum, ya kita baik-baik doa. Tuhan, Engkau mau seperti apa? Aku mau supaya Engkau juga memberkatiku, masa depanku, keluargaku. Meskipun aku tahu bahwa nanti ketika aku percaya padamu, baptis menerima Engkau, aku pasti banyak pertentangan. Entah itu dari keluarga, rekan, ya tempat kita berasal, dan sebagainya. Dan inilah yang terjadi pada zaman ini. Tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa zaman kita nggak lama lagi, sebentar Tuhan mau datang. Semoga melalui pembacaan Alkitab tidak membuat kita jadi jenuh, tapi membuat kita semakin siap dan berjaga-jaga. Ya, semoga di dalam perkuliahan yang kita kerjakan juga adalah bagi Kristus. Kita hidup juga adalah bagi Kristus. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Mau punya uang berapa, mau punya penghasilan apa, mau punya jabatan apa, di mata Tuhan semua manusia sama, berdosa. Tapi karena Tuhan menyelamatkan, membawa kita sampai hari ini, baik-baiklah kita memperhidupkan Kristus sehingga banyak orang boleh percaya dan menjadi milik Allah seperti kita. Amin. Jadi itu saja yang bisa saya tambahkan. Amin. Oke, makasih Kak Renat. Apakah ada lagi dari teman-teman
Kaifa, ada mau tambahan? Oke, nambah dikit aja. Perkara Tuhan Yesus itu datang membawa pertentangan. Nah, dikatakan hayat iblis itu di slide yang berapa tadi ya, yang perkara pertentangan. Nah, ini pertentangan atau perpecahan. Ini dikarenakan hayat iblis di dalam orang yang tidak percaya bergumul melawan hayat ilahi dalam kaum beriman. Hari ini sebagai orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu menerima hayat ilahi atau hayat Allah di dalam kita, ya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya. Kemudian bagi orang yang tidak percaya, pastinya masih ada hayat iblis. Bagaimana hayat iblis ini ada? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian pasal 3, semua orang itu juga sudah menerima hayat iblis di dalam setiap orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum percaya kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keluarga kita pun kita pasti bisa mengalami pertentangan ini, karena dikatakan hayat iblis itu bertentangan dengan hayat ilahi ini. Ketika saya juga mengalaminya, bagaimana teman-teman ketika saya waktu kuliah gitu kan, keluarga besar saya itu juga tidak suka gitu kalau saya mengikuti komunitas, atau bahkan saya sering baca firman Tuhan, juga belajar Alkitab gitu kan. Bagi mereka itu adalah perkara yang tidak lazim, ya, maksud bukan tidak lazim, tapi itu sesuatu yang tidak normal gitu. Karena di keluarga besar saya itu yang dari pihak papa itu, mereka bukanlah orang yang membaca firman Tuhan. Hanya membaca firman Tuhan, hanya mendengar firman Tuhan 1 minggu 1 kali di tempat ibadah gitu. Sehingga membuat mereka itu ketika seharusnya sebagai orang Kristen yang normal, sebagai orang percaya yang normal adalah seperti ini ya, kita hari ini bersekutu di dalam melalui firman Tuhan, sharing-sharing firman Tuhan, bagi mereka itu tidak normal. Bahkan dengan teman-teman di kampus saya pun demikian. Tapi melalui ini teman-teman saya belajar bahwa ya memang demikian, karena ada hayat Allah di dalam kita, hayat ilahi di dalam kita sebagai orang yang percaya. Terus apa yang harus dilakukan gitu terhadap teman-teman kita yang atau keluarga kita yang seperti ini gitu? Apakah kita tetap membiarkan? Karena di sini dikatakan di poin hari ini ya, perkara pertobatan. Biarlah ini menjadi dorongan saya juga teman-teman, terus mendoakan teman-teman kita, terus mendoakan keluarga kita gitu, bahwa sehingga mereka menjadi orang yang bertobat ini adalah berpaling kepada Kristus, sehingga dapat melihat bahwa hari ini kehidupan orang Kristen yang normal adalah kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke. Amin. Oke. Bacaan Alkitab kita sore ini sampai di sini ya. Oke, kita yang sudah beroleh keselamatan betul-betul menghargai, mengapresiasi keselamatan yang Tuhan berikan, juga mau mengerjakan ya keselamatan ini dengan takut dan gentar, juga mau membawa orang lain juga untuk bisa sama-sama beroleh keselamatan. Amin. Oke, boleh minta tolong Yunike, boleh tutup dalam doa? Boleh, Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Ya Tuhan, untuk kesempatan pada sore hari ini, di mana kami bisa berkumpul untuk membaca merenung firman-Mu. Tuhan, sebentar kami juga akan kembali dengan segala aktif kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan, kami pada malam hari ini istirahat nanti malam ya Tuhan. Dan
juga Tuhan kami berdoa untuk teman kami yang belum bisa hadir saat ini, yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, dan yang mungkin teman-teman kami juga yang dalam kesibukannya dan hal yang dikerjakan. Tuhan, tolong bimbing kami dalam pembacaan ini, tolong berikan kesehatan, dan Tuhan berkati dalam segala cita dan rencananya ke depan ya Bapak. Dan juga Tuhan, kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, layak mendapat berkat daripada-Mu. Terima kasih Nika. Boleh ini ya sekarang ambil foto. Kak Renat bisa? Atau pakai HP?